Contoh ini, pendapat abang tentang ini apa? Nah, saya bisa tanya nih, karena abang sudah lihat. Saya nggak pernah lihat barangnya. Dan saya nggak bisa punya pendapat apa-apa tentang itu. Dan lucu juga ya, Anda diklarifikasi sebagai nggak jelas, tapi disuruh beropini gitu loh, disuruh berpendapat. Kalau Anda saksi bilang, oh, Pak, saya kan saksi Pak, nggak bisa saya beropini. Jadi saya nggak punya pendapat apa-apa mengenai ijazah yang dimaksud, yang tidak pernah saya lihat. Lalu setelah itu keluar video saya tadi, yang saya bilang dibuatkan transkrip sama Polda. Video itu video yang di Jogja? Bukan, video tanggal 8 April. Di malam-malam bang, tanggal 5 Mei ini, saya didatangi oleh 2 orang polisi. Ada fotonya nih. Saya didatangi 2 orang polisi berbaju biasa lah, jadi bukan berbaju seragam. Mendatangi rumah saya dan langsung ke Pak RT karena saya nggak dengar kali ya. Kayak abang kan kalau di sini lantai berapa ini nggak mungkin dengar di bawah ada yang manggil kan. Pak RT nelpon saya, Mike ada ini polisi loh. Soal apa? Aduh nggak tahu lah, saya nggak mau katanya. Nah, saya terima. Soal apa ini 26? Aduh saya nggak tahu kata polisinya. Oh dia menyampaikan surat panggilan ya? Iya. Surat undangan? Iya surat ini langsung diantar ke rumah saya by hand. Surat yang tertanggal 5 Mei. Dua-duanya diantarkan. Dan menarik bahwa banyak sekali di situ alumni UGM yang ikut datang ke situ pingin tahu UGM bisa membuka apa sih soal ini. Dan saya juga kan buta nih. Istilahnya kita itu ke dalam sesuatu persoalan, suatu isu, seorang jurnalis itu harus buta. Sehingga kita hanya menerima informasi bukan menilai atau tendensius gitu loh, supaya clear hasilnya. Nah, akhirnya Pak Roy diterima selama 30 menitan saja. Pak Roy, Pak Rismon dan Dr. Tifa hari itu. Dr. Tifa juga saya baru ketemu hari itu, Pak Rismon juga saya baru ketemu hari itu. Jadi yang saya kenal hanya Pak Roy Suryo sebelum acara itu. Siapa lagi emang yang dipanggil selain saya? Saya mikir, wah banyak podcast yang lebih jutaan subscribernya daripada saya kan. Bang Refli kayak Pak Abraham Samad dan seterusnya. Ternyata dia sebut, iya Abraham Samad juga ada diundang katanya. Oh iyalah gak apa-apa lah, kita tunggu-tunggu kan. Tapi kalau dikasih ke Dr. Rismon atau ke Dr. Roy Suryo, pasti bisa dia nilai. Apakah ini diedit, apakah tidak, apakah ini diambil dari foto kamera atau apa dari kamera atau dari handphone atau dari barang apa yang mengambil foto. Ini dia bisa tahu semua, dia bisa analisa. Tapi saya nggak mungkin bisa menganalisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Waduh. Kalau live lebih kenceng ya daripada waktu nonton ya.
Kalau nonton tuh nggak kelihatan. Iya, iya. Jadi yang digebrak itu tidak hanya anak muda seperti Michael ya, tapi juga orang-orang tua ya, termasuk Rizal Ramli. Saya ingat almarhum Refli katanya tidak pernah saya digebrak orang katanya kecuali di sini di meja. Jadi saudara sekalian, saya mengundang rekan muda saya ya. Siap. Usianya entahlah masih 20-an tahun jangan-jangan. Enggak lah, saya udah 35. Tapi 35. mungkin mukanya awet muda. Awet muda 35 tahun. Dan kemarin sempat juga dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Betul. Terseret kasus ijazah palsu. Kita tidak tahu kenapa kemudian yang dipanggil cuma dia saja. Karena konon ada 24 link video yang disertakan oleh pengadu ya. Dan kemudian di cherry picking yang terpilih adalah Michael Sinaga. Bro, selamat siang bro. Selamat siang Bang Refli. Okay. Saya sudah lama ini jadi pengagum Bang Refli. Aduh, tapi dari jauh saja. Saya dibilang pendukung Roy Suryo aja nggak mau. Saya bilang loh, kok pendukung? Saya ini teman Roy Suryo. Ya. Di samping dan kadang-kadang di depan. Ngapain saya di belakang? Kalau di belakang kan tim hore-hore itu, pendukung itu hore. Iya, iya, iya. Yang pendukung Jokowi ya itu ada beda itu. Karena pendukung Jokowi berani di depan karena tadi ada rewardnya. Boleh disclaimer juga Bang ya? Saya sedikit ya. Boleh. Saya juga dibilang katanya pendukung TPUA lah, iya. pendukung Roy Suryo lah, pendukung Rismon. Iya. Lah itu kan namanya narasumber Bang. Iya. Apakah kalau Abang nunggu saya kesini berarti Abang anak buah saya atau pendukung saya kan enggak gitu loh, supaya clear. Iya, jadi kalau saya ya selalu bicara tentang good governance, clean government. Jadi siapapun yang memperjuangkan good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik, pasti saya mendukung. Tapi bukan pendukung. Karena pendukung itu sudah kata benda, membendakan ya kan. Tapi mendukung itu aktivitas. Betul. Itu beda dan itu incidental bisa kan. Mendukung isu tertentu misalnya kan? Iya, itu mendukung, tapi bukan pendukung gitu. Betul. Kecuali kita memang ada yang bersifat ajak, misalnya kita aktivis perempuan, nah itu selalu dalam kesempatan. Tapi kalau saya dibilang pendukung good governance, clean government, saya mau. Oke. Kalau itu saya ikut juga deh Bang. Iya. Saya pendukung good governance juga dan clean governance. Karena kalau seandainya kita bilang pendukung good governance, clean government, itu variabel yang tetap. Ya. Tapi Roy Suryo itu variabel yang bisa berubah. Besok belum tentu dia ngomongin apa lagi kan? Iya satu. Betul. Yang kedua bisa aja dia korup suatu saat. Kan kita nggak bisa. Anda kan dukung Roy Suryo. Enggak, mendukung dalam isu ijazah palsu. Jadi harus dipahami. Cuman sama ternak ini nggak bisa paham, susah kita. Saya nggak bilang ternak siapa ya, sama ternak aja. Iya. Gitu. Oke, Michael Sinaga ya. Saya tahu kenapa saya undang. Anda tahu ya, Anda tahu kenapa saya undang? Karena Anda tiba-tiba dipanggil dan saya lihat ini dari Anda sendiri ya. Itu ada undangan tertanggal 9 Mei 2025 dan sebelumnya tertanggal 5 Mei 2025. Ya. Kalau 5 Mei itu untuk hadir pada tanggal 9 Mei. Nah. Kalau 9 Mei untuk hadir di tanggal 14 Mei. Oke, nanti Anda jelaskan ya. Yep. Kemudian Anda juga menyertakan undangan klarifikasi dari Polda Metro, pengaduan dan kronologi kepada Dewan Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Ketua Dewan Pers. Betul. Ya, CQ Divisi Hukum Dewan Pers. Oke, nanti Anda juga bisa jelaskan. Kemudian ini saya ambil dari database-nya Dewan Pers, bahwa saya mempunyai sertifikasi sebagai wartawan utama sejak 2017. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu ya selagi bentuknya wawancara, mengumpulkan informasi dan seterusnya, itu kegiatan jurnalistik. Kecuali saya lagi belanja gitu ya, itu kan bukan kegiatan jurnalistik. Ya, karena gitu, kalau kita bicara definisi jurnalisme itu adalah divisi pers itu, ya itu salah satunya keajekan ya. Jadi bukan tempo-tempo terbit, tempo-tempo enggak, tapi ada. Mau dia monthly, dia mau weekly ya, mau daily atau 2 kali seminggu pun bisa. Hourly gitu ya. Betul. Tapi yang penting adalah dia punya keajekan. Betul. Oke. Sekarang Anda mau disclaimer dulu, silakan dulu dah. Anda disclaimer daripada nanti Anda bingung, Anda belum menyampaikan apa-apa tapi sudah saya cecar. Coba silakan. Jadi saya cerita aja Bang ya, cerita santai aja. Artinya
Saya Nanti awalnya coffee is coming ya. Oke, siap. Kalau saya duluan minum kopi, maaf. Iya, silakan Bang. Ya, oke. Jadi pertama-tama itu saya sedang pergi ke peluncuran buku di Gramedia. Dan saya nggak sengaja bertemu dengan Pak Roy Suryo dan kapan? When? I think sekitar awal tahun. Bulan 1, bulan 2. Oke, bulan 1, bulan 2025 ya. 2025 ini. Oke. Saya pergi ke peluncuran buku tersebut dan berkenalan dan tukar-tukar kontak. Oke. Lalu saya undang pada saat ada satu topik yang menurut saya beliau bisa jadi narasumber yang bagus. Bro, bisa dekatkan ini bro. Oh ya, saya dekatkan lagi ya. Saya bilang ini dynamic dan kemudian kita live. Oke. With internet, bukan with satellite ya kan? Oke, jadi saya ketemu di peluncuran buku dan saya rasa bisa jadi narasumber yang bagus karena punya track record yang keahlian yang bagus lah. Ya. Nah, tentang bisa menganalisa video, misalkan ada video-video pejabat yang lagi ngapain gitu ya, dia bisa analisa bahwa itu benar orangnya itu gitu loh. Yang jelas dulu Roy Suryo itu orang yang paling bahagia. Kenapa tuh Bang? Karena kalau ada video-video esek-esek dia yang ditunjukkan. Itu salah satunya Bang. Untuk dinilai apakah asli atau tidak. Oke, silakan teruskan. Dan saya percaya sekali keahlian beliau tentang itu. Okay. Jadi udah jelas, nggak usah diragukan lagi. Nah, lalu saya lupa awalnya saya membahas apa sama dia di podcast kan beberapa kali. Nah, setelah tanggal 1 April itu ada yang viral Bang. Tentang beritanya RMOL kalau saya nggak salah. Beritanya RMOL yang menunjukkan gambar berwarna itu. Nanti saya bilang dokumen, saya bilang ijazah, nanti saya yang salah kan. Nah, gambar itu ditunjukkan dan ditelitilah sampai mata, hidung, gigi apa segala macam. Dan Pak Roy Suryo ngontak saya. Wah, saya bilang ini menarik juga Bang. Pak Roy, kalau bisa kita bahas, coba kita bahas yuk. Nah, baru Roy Suryo yang ngontak Anda? Roy Suryo mengontak saya, enggak itu kontak ya sehari-hari aja lah, berbagi berita aja. Apa berita yang menarik saya suka kirim ke dia dan dia suka kirim ke saya juga. Terus saya ajak, wah kalau ini benar-benar ada analisa ilmiahnya bagus ini Bang, saya bilang ke Pak Roy Suryo. Keren ini kalau ada analisa ilmiah. Oh ada, jangan salah katanya. Ini semua analisa ini ilmiah. Nah maka saya undang dan dia membawa suatu hasil penelitian ke depan saya, dokumen digital ya, yaitu yang sudah kita sering lihat lah. Kalau dianalisa ada bercak-bercak di sini, ada bercak-bercak di sana dan seterusnya. Ya kita bahas secara, saya juga harus komplit membahasnya Bang. Gak bisa kita bahas secara tendensius. Apa benar software Anda ini bisa dipercaya kan seperti itu Bang. Nah, lalu saya melihat ada beberapa penelitian lain nih, termasuk Bang Rismon Sianipar. Nah, ternyata hasilnya. Bro, saya potong dulu bro. Saya menyampaikan link ke Anda ya. Siapa tahu Anda punya ibu atau apa pengen nonton. Oke, siap. Saya kirimkan. Silakan dikirim. Ya, jadi hasil nggak apa-apa, kirim dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Ya, santai. Jadi hasil penelitian ini Bang, saya melihat kok banyak orang yang meneliti sesuatu, hasilnya sama, atau minimal mirip. Seperti contoh penelitian itu kan begini, pohon duren itu berbuah setelah berapa tahun sih? Gitu misalnya, itu penelitian kan. Nah ada 10 orang yang meneliti pohon duren itu numbuh setelah 5 tahun misalnya. Kok hasilnya sama? Berarti kan boleh kita percaya. Ya kan? Nah ini juga menurut saya begitu. Kalau kita memakai pendekatan ilmiah, seperti orang-orang yang saya wawancarai ini, memakai pendekatan ilmiah, kok hasilnya sama? Saya makin penasaran. Sebagai jurnalis, kita kan boleh semakin penasaran dan semakin menggali. Nah, lalu setelah dari situ, saya diberikan flyer. Bahwa UGM menutup jalan selama tanggal 15. Flyer dari UGM sendiri secara resmi. Yang ketika TPUA ke sana ya? Ya, TPUA mau ke sana. Saya nggak tahu tuh TPUA, belum kenal waktu itu. TPUA itu kepanjangan apa juga saya nggak tahu. Anggotanya siapa, ketuanya siapa saya nggak tahu sama sekali. Nah lalu
Tapi menurut saya itu menarik sekali bang. Ya. Kok sebuah universitas sebesar UGM sampai menutup gerbang, menutup jalan, tidak boleh masuk. Saya tanya Pak Roy, benar ini Pak? Iya kami mau ke situ katanya. Wah, kalau Bang Michael mau meliput ya silakan saja. Terbuka untuk umum kok UGM. Oh oke, saya bilang. Saya datanglah ke Jogja. Pagi-pagi jam 8 atau jam 9 saya keliling di UGM itu memang semua gerbangnya tertutup. Tanggal 15 itu? 15 April. Saya datang ke UGM. Semua gerbangnya tertutup. Anda datang kecuali sendirian? satu. Dengan kru. Oh dengan kru, tapi maksud saya bukan ikut rombongan TPUA bukan ya? Oh tidak. Oke. Saya tidak tahu mereka berangkat dari mana, berangkat pakai mobil apa. Saya pakai mobil sendiri dengan kru saya. Oke. Karena memang niatnya meliput. Oke. Ya kan dengan kamera dan segala macam. Terus saya live di situ bang. Ya lumayan lah bang. Puji Tuhan banyak penontonnya waktu itu. Lah itu pokoknya. Dan saya nggak sengaja ketemu Pak Amin Rais yang ada juga di lokasi. Ketemu dengan beberapa ya simpatisan lah. Dan menarik bahwa banyak sekali di situ alumni UGM yang ikut datang ke situ pingin tahu UGM bisa membuka apa sih soal ini. Dan saya juga kan buta nih. Istilahnya kita itu ke dalam sesuatu persoalan, suatu isu, seorang jurnalis itu harus buta. Sehingga kita hanya menerima informasi bukan menilai atau tendensius gitu loh, supaya clear hasilnya. Nah, akhirnya Pak Roy diterima selama 30 menitan saja. Pak Roy, Pak Rismon dan Dr. Tifa hari itu. Dr. Tifa juga saya baru ketemu hari itu, Pak Rismon juga saya baru ketemu hari itu. Jadi yang saya kenal hanya Pak Roy Suryo sebelum acara itu. Nah, lalu teh, silakan. Wah, makasih nih. Enaknya di RH Channel begitu. Pakai gula enggak? Enggak. Oh, enggak pakai gula? Enggak pakai. Oke. Iya. Sorry bro, digeser bro ke situ bro, biar tidak mengganggu kamera. Enggak apa-apa. Oke. Nah, lalu tahu aja dia. Lalu kalau mau di take out silakan nanti ini anunya apa tehnya. Iya. Itu enaknya di RH Channel walaupun siaran langsung kita bisa ngopi, bisa sambil minum teh ya. Nggak ada, tidak haram. Wis. Yang haramnya di TV beneran. Saya kemarin takutnya pas bulan puasa aja bang. Saya kan syuting. Saya nggak tahu uploadnya jam berapa. Takutnya kalau saya upload pas orang lagi puasa kan nggak ada masalah. Iya. Karena orang tahu itu kan rekaman kan. Di kita kan sebenarnya iya juga ya bang ya. Kita kan juga kadang-kadang video lama kan bisa lagi sambil minum dan lain sebagainya. Biasanya orang tahu itu video lama. Kecuali kalau kita siaran langsung ya. Oh iya. Ada kalau saya siaran langsung ada kata live-nya live. Iya. Oke silakan. Dalam rangka toleransi aja lah kalau itu. Oke silakan. Nah jadi saya ketemu Pak Amin Rais, saya ketemu simpatisan-simpatisan itu dan TPUA-nya belum nyampe bang. TPUA yang ternyata mereka tuh yang minta audiensi dengan UGM dan mereka belum nyampe. Ya jadi belum nyampe karena mereka tuh terjebak macet. Ya. Dijebak macet. Katanya ada kecelakaan. Saya nggak mau berspekulasi tentang itu ya. 6 jam mereka tertahan. Ya, tapi faktanya mereka baru sampai sore. Ya. Nah, sore-sore itu mereka semua sudah bubar. Tersisalah beberapa orang lagi ngopi-ngopi di kafe aja. Kafe di UGM situ. Kebetulan saya punya kru, saya punya kamera, saya punya apa. Tercetuslah ide. Wah, coba yuk kita terangkan apa sih yang tadi terjadi di UGM. Ngumpul semua itu narasumbernya. Ngumpul semua. Pak Roy ada, Dr. Tifa, Dr. Rismon. Sentana TV bisa ngumpulkan semua narasumber at the same time. Nah itu sebenarnya apa ya saya bilang. Ya anugerah Tuhan aja lah. Iya. Karena bukan saya juga yang mau mengumpulkan gitu loh. Kebetulan sedang ngumpul di situ. Ayolah lagi ada kamera kita bikin. Iya. Soalnya besoknya kan mereka mau ke Solo, mau ke rumah Pak Jokowi bertamu katanya. Anda ikut juga? Tidak. Saya tidak ikut ke Solo. Teruskan, go ahead. Karena menurut saya sih nggak ada hubungannya pergi ke rumah Pak Jokowi dengan apa namanya huru-hara flyer UGM itu ya. Menutup itu kan luar biasa bang. Masa satu kampus sebesar itu ditutup semua gerbangnya itu kan. Berarti bakal ada apa ya kerusuhan yang sangat luar biasa tuh dianggap pihak UGM hari itu. Nyatanya nggak ada. Yang datang juga paling ya 50, 100. Maksimal 200. Dan orang tua serta ibu-ibu. Ya, emak-emak kebanyakan. Oke, silakan teruskan. Dan saya dituduh loh, Bang. Ini disclaimer lagi nih yang pernah nonton live saya di situ. Kamu polisi ya katanya.
Loh kok saya polisi? Emang saya segendut ini mana bisa jadi polisi? Saya bilang. Oh banyak juga polisi yang sudah gendut. Oh banyak juga ya. kan masuknya waktu steady kan, tapi begitu sudah sudah jadi polisi ada juga yang pejabat ya. Iya. Nah tapi intinya gini bang, saya ngumpulkan mereka dan saya bebas aja, saya nggak pernah mengarahkan. Iya. Dan saya cenderung ya kalau Anda mengarahkan Roy Suryo hebat sekali Anda. Oh iya. Mengarahkan Roy Tifa, Suryo Tifa, ya apa Rismond yang dokter semua ya. Nah dan mereka memang ini sekali dengan ilmunya ya. Kemarin nanti ada podcast saya yang belum tayang nih bang. Oke. Ini saya kasih teaser juga nih di sini di RH Channel nih. Anda benar-benar. Bahwa saya tanyakan bang. Anda benar-benar jurnalis itu. Iya. Bahwa tunggu tanggal mainnya. Oke. Bahwa saya tanyakan begini bang. Kalau kalau analisanya seperti ini, kan kemarin ada tuh di Bareskrim bang. Ya. Sebuah gambar juga sebuah foto. Ya. Ada satu map hitam. Diperiksa secara begini angle-nya di foto dari sebelah sini. Ya. Ya kan? Polisinya membawa so-called ijazah asli itu. Ya, katanya isinya ijazah asli dan kelihatannya kertasnya coklat dan seterusnya ya, menyerupai dokumen itu. Nah, yang jelas susah di zoom itu karena miring. Nah, susah di zoom karena miring. Saya tanya Bang Rismond, Pak Roy, Pak sudahlah, coba analisa aja itu. Itulah keterangan paling resmi. Ya. Bahwa dia mengakui, Polri mengakui itu ijazah aslinya itu. Ya. Zoom aja, coba. Siapa tahu kita bisa bilang itu asli atau palsu. Ternyata mereka menjawab apa bang? Aduh tidak bisa, kita ini ilmiah. Ya. Kalau dibilang tidak bisa ditentukan, tidak bisa. Tidak bisa disimpulkan. Oke. Berarti penelitian itu tanda kutip gagal ya. Oke. Karena memang nggak ada kesimpulannya asli atau palsu. Nah seandainya Bareskrim menunjukkan begini, nah, mungkin itu berbeda cerita katanya. Kalau bahasa Jawa tuh nyoh. Nah, tapi ini kan angle-nya bagaimana dan seterusnya. Memang disetting kayaknya. Nah, jadi sepertinya ya. Jadi saya membiarkan aja kawan-kawan ini berbicara, apalagi waktu di UGM itu mereka kan katanya mau ditunjukkan 34 dokumen bang. Itu yang mereka ceritakan. Bahwa UGM menjanjikan 34 dokumen yang kelihatannya di Bareskrim kemarin dibuka akhirnya kan. Ada pembayaran SPP segala macam itu. Nah, entah kenapa, ya bukan entah kenapa sih, mungkin karena berkumpul semua ya, kan agak viral tuh videonya Sentana di situ. Nah, lalu mulailah. Itu video tanggal 15 ya, 15 April. Tanggal 15. 15 April sore. Kayaknya uploadnya 16. Oh, uploadnya 16 ya? Uploadnya 16 karena udah terlalu malam, Bang. Oh, itu tidak live ya? Tidak live. Oke, uploadnya 16. Oke. Uploadnya 16. Ya. Di situ ada beberapa juga yang berkomentar lah, Pak Damai Hari Lubis salah satunya berkomentar tentang hukum. Nah, waktu mereka ke Solo tanggal 16, saya tidak ikut karena menurut saya itu suatu pertemuan pribadi lah. Tidak mungkin juga kita diizinkan meliput ke dalam dan mengambil gambar pertemuan itu kan. Dan ternyata benar. Jadi saya nggak menyesal tidak datang ke situ. Nah, sesudah beberapa lama kemudian saya mulai dengar-dengar nih ada panggilan dari Bareskrim kan atas laporan TPUA itu. Dari Pak Damai dan lain-lainnya, Pak Rizal juga ya. Dipanggil juga dan saya ajak podcast lagi. Menceritakan lagi apa isi dari Bareskrim tadi. Apa yang ditanya-tanyakan. Dan saya juga kaget. Waktu itu Pak Roy dan kawan-kawan ini kan gak ada yang dipanggil bang oleh Bareskrim. Tetapi belum dipanggil. Oh tidak bang. Enggak, maksudnya pada waktu itu belum dipanggil. Enggak, memang sampai sekarang tidak oleh Bareskrim. Iya Bareskrim belum ya. Itu kan Polda. Kita pisahkan nih. Iya. Yang dipanggil Bareskrim itu Damai Hari Lubis, Rizal Fadila, Kurnia kalau nggak salah. Kurnia. Iya. Pak Egy Sujana juga tapi tidak bisa datang. Iya, karena sakit. Sampai sekarang. Ya semoga lekas sembuh lah beliau. Silakan. Ya, karena yang dipanggil itu TPUA aja. Ya betul. Oke, silakan. Nah saya nggak tahu ya apakah dalam penyelidikan seperti itu boleh memanggil ahli misalnya. Si TPUA ini kan harusnya mungkin bisa ya mengajukan ahlinya Rismond Sianipar dan Roy Suryo misalnya. Ya. Tapi itu internal mereka lah. Saya nggak mau ikut campur. Saya bisa jawab ya boleh. Boleh ya bang. Oke. Boleh memanggil. Namanya penyelidikan tuh bebas. Memanggil siapa aja untuk membuat tahu ada peristiwa pidana atau enggak. Silakan. Betul. Jadi yang mengagetkan kan 30-nya Pak Jokowi melapor.
Ya, 30 April. 30 April Pak Jokowi melapor. Enggak, Anda benar-benar benar-benar simpen. Alasan Anda dipanggil itu karena apa? Dipanggil Polda Metro. Ini yang ada di sini. Nih, sebentar. Nah, jadi tanggal yang tertera di sini dua surat ini sama isinya. Ini ya, panggilan ini sobat era sekalian sama semua. Yaitu lokus deliktinya itu Jakarta Selatan, tempus deliktinya 26 Maret 2025. Kan nggak ada hubungannya sama Anda. Oke, nah saya mau ceritakan makanya saya dituduh melulu nih Bang. Iya, saya dituduh melulu, kok kau di podcast garang, tapi kalau di kepolisian pura-pura nggak tahu katanya. Loh, sekarang saya tanya, tanggal 26 saya tidak mengupload video apa-apa. Ya. Dan Polda Metro Jaya 26 Maret. Iya. Dan Polda Metro Jaya punya arsip semua video saya, orang publik kok, bisa diakses siapa saja kapan saja. Iya. Nah, lalu 26 itu saya bilang ke Polda, sejujurnya saya lagi tidur di rumah. Tidak enak badan. Jadi saya tidak ngapa-ngapain seharian itu tanggal 26. Kalau tanggal 28 saya ada mengupload video, tapi tidak terkait isu ini. Waktu itu tentang Hasan Nasbi yang dengan mau mundurkan diri. Ya, dengan kepala babi dan seterusnya itulah. Kita sama-sama tahu. Nah, jadi saya katakan ke Polda Metro Jaya, 26 ini saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Ngapain saya yang dipanggil? Lalu dan 26 itu uploadnya kata TPUA. Press conference-nya sendiri 25. Nah, itu. Dan tidak di Jakarta Selatan, tapi di Jakarta Pusat, Tanah Abang. Nah, itu kan lebih ngaco lagi. Saya kalau tahu, itu yang dimaksud ya. Ya. Oke, Anda dijelaskan nggak? Apa kejadian apa? Oke, jadi malam-malam Bang, tanggal 5 ini, tanggal 5 Mei ini, saya didatangi oleh 2 orang polisi. Ada fotonya nih. Saya didatangi 2 orang polisi berbaju biasa lah, jadi bukan berbaju seragam. Mendatangi rumah saya, dan langsung ke Pak RT karena saya nggak dengar kali ya. Kayak abang kan kalau di sini lantai berapa ini nggak mungkin dengar di bawah ada yang manggil kan. Pak RT nelpon saya, Mike ada ini polisi loh. Soal apa? Aduh nggak tahu lah, saya nggak mau katanya. Nah, saya terima. Soal apa ini 26? Aduh saya nggak tahu kata polisinya. Oh dia menyampaikan surat panggilan ya? Iya. Surat undangan? Iya surat ini langsung diantar ke rumah saya by hand. Surat yang tertanggal 5 Mei. Dua-duanya diantarkan. Oke. Ya, diantarkan langsung ke rumah. Dua-duanya tertanggal berapa? Tertanggal 5 Mei itu diantar kapan? 5 memang di tanggal itu juga. Oke. Jadi yang tanggal 5 diantar tanggal 5, yang 9 diantar tanggal 9. Oke. Nah, saya ceritain tanggal 5. Saya tanya tuh siapa aja yang dipanggil? Masa saya doang? Itu bisa kan bukan rahasia. Oh, bukan rahasia ini, Bang. Ini umum ini. Silakan. Silakan. Saya potret. Jadi saya tanyakan, ini saya saja yang dipanggil atau siapa aja? Oh, banyak, Bang. Ada 24 bukti video seperti tadi Bang Refli katakan. Dia katakan juga itu 24 bukti video yang dari berbagai channel, dari berbagai channel podcast katanya. Oh, terus ada videonya Sentana di situ. Iya Bang, ada. Terus kenapa saya yang dipanggil? Karena hostnya katanya. Oh oke, nggak apa-apa. Video yang mana saya tanya. Dia nggak mau jelaskan. Soalnya tanggal 26 kan nggak ada. Ya. Nah, lalu saya tanya, emang berapa banyak kan gitu kan? Dia bilang ada setumpuk nih amplop. Ada setumpuk amplop yang harus saya kirimkan undangannya. Terus kenapa abang ngirimnya yang saya punya? Oh saya kan marga Tobing. Jadi kebetulan lah saya carilah yang satu suku. Sama-sama kau kan Sinaga, aku ambillah Sinaga ini aja lah aku antar. Katanya gitu. Nah, saya nggak tahu ya SOP-nya seperti apa ya. Tapi itulah cerita dia makanya nyampe ke saya. Saya ngantar yang Sinaga ini aja katanya. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Dan penyidiknya pun Manalu, jadi Batak semua nih nggak tahu kenapa. Nah, jadi siapa lagi emang yang dipanggil selain saya? Saya mikir, wah banyak podcast yang lebih jutaan subscribernya daripada saya kan. Bang Refli kayak Pak Abraham Samad dan seterusnya. Ternyata dia sebut
Iya, Abraham Samad juga ada diundang katanya. Oh iyalah, nggak apa-apa lah, kita tunggu-tunggu kan. Dan malam itu juga saya kayaknya WA Pak Abraham kan. Kebetulan saya punya nomornya, saya WA Pak Abraham. Oh nggak ada bang katanya. Jadi dia nggak terima undangannya dari malam itu. Kebetulan saya tanggal 9-nya memang sudah ada janji, ya kan. Jadi bukan dibilang, jangan dibilang mangkir. Mereka bilang mangkir saya. Saya bilang saya udah ada janji. Kok 5 ke 9 itu kan sebentar sekali. Tapi 4 hari. Gini klarifikasinya ya. Yang namanya undangan klarifikasi itu bisa kita datangi, bisa enggak sebenarnya. Oh, saya baru tahu juga. Oh, iya, kecuali dalam proses penyidikan. Anda sudah ada penyidikan, sudah ada tersangka, lalu sudah ada saksi ya kan yang mau dipanggil. Kalau ini orang cuma tanya-tanya doang, nggak datang juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, cuman pada waktu itu yang saya dengar, kenapa orang-orang TPUA datang, nanti dibilang takut, gitu, dibilang mangkir. Ya. Padahal mau datang mau kagak ya terserah dia. Masa orang mau datang untuk dicekek lehernya kan susah juga, betul. Kan dicari informasi. Betul. Kira-kira bisa menjerat apa enggak? Oke silakan. Karena tanggal 9 itu juga langsung keluar berita di media Indonesia dan rame teman-teman saya WA saya. Michael Sinaga dipanggil soal ijazah palsu tetapi mangkir. Wah, kan disangkanya saya memalsukan ijazah orang. Ya kan dari kata-kata berita itu saya bilang tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Namanya wartawan, sama-sama wartawan nyari makan ya enggak. Itu namanya apa? Eye catching gitu ya. Iya, apa? Judul kita ini ikut terseret kasus ijazah palsu, Michael Sinaga diperiksa Polda Metro. Ini bocorannya. Nah, itu dia. Oke, nah, silakan. jadi saya tanggal 9 nggak bisa datang. Saya WA penyidiknya si Pak Manalu ini. Malamnya datang lagi polisinya ke rumah saya. Polisi yang sama. Undangan kedua. Mengirimkan ini yang tanggal 9 ini. Untuk tanggal 9 juga. Ya, jadi tanggal 9 saya bilang nggak bisa. Tanggal 9 malam udah di print lagi nih. Oke. Untuk tanggal 14. Oke. Saya apresiasi ini kerja Polda Metro Jaya cepat sekali dan luar biasa. Apa namanya? Langsung gitu loh. Ya, karena langsung ditangani cepat. Karena itu bukti utama kan. Harus ada yang diklarifikasi terhadap link. Itu dia. Kalau enggak gimana mau bergerak ya ke tempat lain dia. Ya. Oke, silakan terus. Saya akhirnya tanggal 14 itu hari Senin. Hari Rabu. Ya. Hari Rabu akhirnya saya datang. Ya sudah banyak juga media yang meliput. Saya bilang. Anda didampingi siapa? Ada lawyernya enggak? Ada lawyer saya. Siapa? Kebetulan masih keluarga lah. Dari keluarga saya. Berapa orang yang dampingin? 3 orang. 3 orang. Masuk 3 semua? Tidak. Hanya 1 yang dikasih masuk. Oh sih, oke. Iya. Ya. Katanya sih memang sebutkan wajar. namanya dong, sekalian promosi kan? Oke. Nantilah saya kasih. Nantilah ya sudah. Oke. Saya agak lupa juga nama bosnya itu siapa. Karena kalau saudara saya itu masih juniornya. Oke. Jadi yang seniornya juga ikut membantu saya juga. Ya, oke silakan. Nah, intinya saya masuk ke dalam dan ditanyailah riwayat hidup, sekolah di mana, kuliah di mana, kerja apa, tanggal apa, tahun sekian sampai sekian, kerjanya apa, sekian kerja apa. Karena saya memang sudah jurnalis sejak 2017. Oke. Karena ada ini nih bisa dibuktikan dari database Dewan Pers. Ini saya kasih ke polisinya tapi dia nggak mau terima. Bukan nggak mau terima ya, artinya ini kan database doang ya. Ini kan real. Ya, oke. Ini asli dari Dewan Pers loh. Asli. Websitenya Dewan Pers. Ya. Gak mungkin saya karang-karang sendiri. Ya, oke. Michael Sinaga, medianya Sentana, diuji di PWI, wartawan utama DKI Jakarta. Jadi udah nggak ada lagi yang mau ditanya di sini sebenarnya. Iya. Nah, saya sejak 2017 jadi jurnalis, meskipun saat pandemi kurang aktif ya. Iya. Lalu saya bilang, saya dipanggil ke sini sebagai warga negara atau sebagai wartawan? Oke. Saya tanya. Kalau saya dipanggil sebagai warga negara, contohnya bang, saya kan harus menyaksikan sesuatu yang saya lihat sendiri, saya dengar sendiri, atau saya alami sendiri. Iya. Contoh saya lagi pergi ke stasiun sebagai warga negara, terus saya ngeliat ada orang dijambret, minta jadi saksi, boleh. Oke. Saya terima banget itu. Iya. Saya sangat senang untuk membantu polisi menyelesaikan kasus penjambretan tadi misalnya. Iya. Nah,
Yang saya pikirkan dengan bodohnya itu kali ya tanggal 26 saya bilang. Ada orang dijambret kali atau ada orang dicopet atau apa, saya ngelihat di sebuah mall atau di mana. Ternyata polisinya tidak mau menjawab. Nantilah kau tahu sendiri nanti tanggal 26 itu apa katanya. Itu polisi yang mana? Polisi yang memeriksa saya. Oke, yang memeriksa. Yang memeriksa saya. Saya tanya, awalnya saya tanya tanggal 26 itu apa gitu kan. Apakah saya ke stasiun, apakah saya ke mall, saya melihat penjambretan atau tindak pidana lainnya. Itu harus dijelaskan. Itu Bang. Orang gimana diperiksa tapi tidak dijelaskan. Oke, silakan. Iya, tanggal 26 itu saya nggak tahu apa-apa. Iya. Lalu muncullah begitu sampai di jam 5-an ya. Jam 5-an sudahlah selesai pertanyaan tentang apakah Sentana ini. Dari jam berapa sampai jam berapa itu? 10. Dari jam 10 sampai jam 5 sore? Sampai jam 5 sore saya ditanyai soal legalitas perusahaan. Oke. Yang mana saya punya semua dong. Oke. Akta pendirian, segala macam. Ya legalitas lah. Kalau YouTube ngapain pakai legalitas? Sebenarnya ini kan dulu koran Bang, Sentana ini. Oke, I see. Jadi ini seperti kompas.com sebenarnya izinnya perusahaan Kompasnya. Iya. Tapi kalau yang YouTube Kompasnya itu pengembangan aja. Pengembangan saja. Jadi kita punya koran Sentana sudah terbit sejak 1982. Oke. Dan dulu tahun 2010-an mungkin ya kita bikin online-nya. Sampai sekarang masih jalan. Dan sejak 2021 kita bikin podcast-nya, YouTube-nya. Sejak berapa? 2021 ya, oke. Ya, meskipun karena saya waktu itu ya kan kayak abang ini kan kalau ada kegiatan lain mungkin podcastnya agak-agak kurang lah karena hostnya kan. Saya waktu itu caleg pernah Bang, jadi agak inilah. Caleg di 2024. Oh, baru terakhir ini. Baru kemarin ini. Jadi dari 2022 saya agak kurang ini dengan podcastnya gitu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang podcast ini adalah pengembangan dari koran yang sudah lama ada, sudah 40 Jadi tahun ini ada. Dua ya, koran dan kemudian YouTube online, media online portal dan YouTube. Oke. Ya, dan perizinannya juga portal web aja sekarang karena korannya sudah nggak terbit lagi. Ya, oke. Dimakan perkembangan zaman lah itu. Oh iyalah. Ya, kalau itu. Dulu kan Sentana kan saingannya Pos Kota tuh. Betul. Tapi generasi muda nggak paham lagi. Nggak paham. Banyaknya di terminal yang baca supir angkot, supir taksi. Tapi kita senang aja kok. Artinya kan itu pembaca setia kita. Nah, kembali ke pemeriksaan. Setelah legalitas itu selesai, saya masih bertanya-tanya tanggal 24 ini mana? Kok nggak muncul? Tiba-tiba ada pertanyaan. Coba baca video ini, katanya. Coba lihat video ini. Ini video apa? Oh ya, itu video di channel saya. Kenapa rupanya dengan video itu kan? Nah, lalu ditanyailah, ini gambar apa? Yang dokumen itu yang di-upload Dian Sandi Utama itu, diteliti oleh Roy Suryo di video saya. Nah, Anda jawab? Saya jawab, saya nggak tahu itu gambar apa. Ini gambar apa Bang? Ini gambar apa? Ini kan menyerupai abang, menyerupai potret abang. Tapi kalau bukan saya yang lukis, gimana saya bisa menilai? Ada orang bilang, kok nggak mirip? Ada yang bilang nggak mirip, ada yang bilang apa? Loh, tanya dong ke Dian Sandi. Ini gambar apa? Kan gitu. Contoh itu ya. Dan lalu saya ditanyai soal apa pendapat saya soal. Nah, Anda jawab ya? Saya jawab Bang. Karena kan lokus sama tempus deliktinya tidak sesuai dengan undangan. Sebetulnya begitu Bang, tapi saya mau menjadi warga negara yang baik dan membantu kepolisian mengungkap kasus apapun yang dia mau ungkap. Ini kan bukan mengungkap kasus ini, untuk nembak orang. Ya, tapi saya berprasangka baik lah Bang, kepada kepolisian, kepada Polda. Lalu saya ditanya, apa pendapat Anda mengenai ijazah S1 UGM Saudara Insinyur Haji Joko Widodo? Saya jawab, ijazah itu kan sesuatu dokumen fisik ya. Contoh ini, pendapat abang tentang ini apa? Nah, saya bisa tanya nih, karena abang sudah lihat. Saya nggak pernah lihat barangnya. Dan saya nggak bisa punya pendapat apa-apa tentang itu. Dan lucu juga ya, Anda diklarifikasi sebagai nggak jelas, tapi disuruh beropini gitu loh, disuruh berpendapat. Kalau Anda saksi bilang, Pak, saya kan saksi Pak, nggak bisa saya beropini. Jadi saya nggak punya pendapat apa-apa mengenai ijazah yang dimaksud, yang tidak pernah saya lihat. Lalu setelah itu keluar video saya tadi, yang saya bilang dibuatkan transkrip sama Polda. Video itu video yang di Jogja? Bukan, video
tanggal 8 April. 8 April wawancara dengan Roy Suryo. Oke. Jadi membahas tentang Dian Sandi Ya. dan dokumen yang dia upload, gambar yang dia upload. Ya. Bukan dokumen ya Bang. Kalau dokumen itu kan PDF, Ya. Microsoft Word Ya. atau Excel atau apa. Ini gambar JPG. Ya. Jadi sebuah foto yang mungkin diambil dari handphone atau diambil dari apa dan kita nggak tahu sudah diedit belum. Sekarang gini Bang, saya tanya, Abang sudah lihat belum gambar Ibu Khofifah yang mengatakan hal-hal yang dia tidak pernah katakan? Itu bisa dibuat dengan AI sekarang Bang, Ya. ya kan? Jadi bisa nyanyi bahkan AI itu. Ya. Jadi saya nggak tahu gambar ini nggak bisa saya nilai. Tapi kalau dikasih ke Dr. Rismond atau ke Dr. Roy Suryo, pasti bisa dia nilai. Apakah ini diedit, apakah tidak, apakah ini diambil dari foto kamera atau apa dari kamera atau dari handphone atau dari barang apa yang mengambil foto ini, dia bisa tahu semua, dia bisa analisa. Ya. Tapi saya nggak mungkin bisa menganalisa itu. Nah, lalu transkrip 9 halaman itu tadi Bang, Ya. di transkrip video saya itu Yang 8 April. yang 8 April Berapa menit tuh videonya? 47 menit. Jadi banyak sekali transkripnya. Cuma 9 halaman. 9 halaman. Kok sedikit sekali 47 menit? Oh, menurut Abang sedikit ya? Enggak, maksudnya kalau 47 menit transkrip 9 halaman ya termasuk sedikit ya sebenarnya. Maksudnya kok kalau 47 halaman tuh harusnya lebih banyak tuh. Nah, saya nggak tahu lah Bang. Oke. Saya Tapi sendiri itu ditertranskrip semua ya? tertranskrip semua. Oke. Oh, ini hahaha sampai begitu Bang. Ya, oke. Jadi saya saya salut dengan mereka juga bisa mentranskrip sedetail itu kan, saya bilang. Tolong dibaca. Ada teknologinya kan sekarang kan? Ya, AI juga. AI juga tuh, cuman memang harus diedit. Memang. Betul. Ya, oke. Ya udah Bang, Abang baca sambil nonton ya katanya. Saya bilang, kok jam segini baru Anda suruh saya mengerjakan ini? Anda mau bunuh saya apa mau gimana ini? Saya baru saya ngebaca dan menyocokkan itu aja mungkin jam 3 pagi kita nggak pulang-pulang. Ya. Terus saya harus bilang, saya punya keadaan khusus lah. Artinya tidak boleh terlalu capek. Kan saya udah dari jam 10 Bang. Ya. Kalau sampai jam 3 pagi luar biasa capek lah itu nanti. Saya bilang tolonglah kita tundalah sampai Senin depan. Nah, lalu ditunda sampai Senin depan. Berarti ada 2 kali dia periksa ya? 2 kali Bang. Tapi yang kedua kali wartawan nggak ada di Polda. Sepi. Kenapa? Karena Senin itu Dian Sandi diperiksa juga. Oh. Jadi hari yang sama. Salah ngambil hari kayaknya. Iya.